Secepatnya saya akan panggil Ketua Golkar Palembang dan seluruh anggota fraksi untuk melaporkan apa yang terjadi secara organisatoris, secara partai. Kemudian yang kedua adalah proses hukum ini sudah berjalan. Silakan kita ikuti proses hukum tersebut, dan jika terbukti bersalah maka tentu akan ada tindakan yang drastis yang akan dilakukan oleh Golkar Sumatera Selatan terhadap kader tersebut. Ya. Sanksinya Pak? Langkahnya apa Pak? Ya jelas kalau memang terbukti bersalah dan memang ini melanggar asas dari PDLT, prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela, di sini ada unsur tidak tercela, maka akan segera pertama ditarik dari keanggotaan fraksi, dan yang kedua kita usulkan untuk pemberhentian dari Partai Golongan Karya. Untuk sementara ada sanksi ya? Bagaimana? Selagi proses hukum berjalan ada sanksi atau dinonaktifkan sementara? Ya, proses hukum berjalan tentu kita mengikuti mekanisme yang berlaku di partai dan juga di lembaga legislatif ya. Dan oleh karena itu bisa saja untuk mempermudah dan memperlancar proses hukum yang sedang berlangsung, maka akan ada dinonaktifkan sementara, itu sudah jelas, sudah pasti. Tinggal nanti prosedurnya kita mengikuti sesuai dengan apa yang menjadi ADART Partai Golkar. Himbauan Pak untuk kader-kader lain Pak. Pak. Kan ini kan termasuk sudah 2 orang Pak selama ini. Jangan coba-coba main-main dengan narkoba. Kita sudah banyak sekali melihat kejadian-kejadian yang sangat tidak sesuai dengan perilaku dan moral bangsa. Makai saja sudah salah, apalagi kalau sudah ikut berkecimpung di dalam transaksi perdagangan narkoba. Jadi ini berlaku untuk seluruh masyarakat, seluruh warga Sumatera Selatan, dan tentu saja kader Partai Golkar dalam hal ini. Kami merasa sangat prihatin dan sangat merasa tercoreng jika memang ini terbukti bahwa oknum tersebut adalah benar-benar melakukan transaksi ataupun kegiatan berbisnis dalam narkoba, maka tidak akan ada ampun dari Partai Golongan Karya bagi kader tersebut. Pak, ini kan yang rata-rata yang terkena kasus narkoba ini kan kader muda Pak. Apakah kedepannya akan ada seleksi lebih ketat lagi dari narkoba itu tidak pandang bulu. Ada yang muda, ada juga yang tua. Dan ini kebetulan ini kader muda yang terkena. Oleh karena itu yang kami perketat bukan umurnya, tapi perilakunya, rekam jejaknya. Banyak juga yang tua-tua juga tertangkap narkoba. Nah, sekali ini yang muda. Jadi sekali lagi yang kami perketat adalah rekrutmen, termasuk dari rekam jejak selama ini. Terima kasih Pak Bupati. Ya.